Ada yang masih ingat tentang terminologi regangan? Saya coba challenge Mas Jason. Mas Jason bersama saya, Mas Jason. Jason Iya, Pak. Devia. Gimana? Anda masih ingat tentang regangan itu apa? Kalau seingat saya regangan itu pertambahan panjang yang disebabkan oleh gaya, Pak. Ya, kalau dalam bahasa matematikanya untuk mendapatkan nilai regangan bagaimana? Kasusnya aksial dulu, wis, yang paling sederhana. Uh, itu tahu saya kalau regangan itu pertambahan panjang per panjang awalnya, Pak. Oke, betul. Regangan itu disimbolkan sebagai epsilon di sini. Disimbolkan sebagai epsilon, dan kalau saya ingin mendapatkan nilai regangan adalah delta dibagi L. Itu akan mendapatkan nilai regangan. Kalau saya melakukan pengujian pembebanan seperti ini, saya bisa mengukur panjang awalnya, saya bisa mengukur pertambahan panjangnya, saya bisa mengukur gaya yang diberikan, maka saya pasti bisa mendapatkan regangan. Nah, bagaimana kita akan menghitung kerja internal yang dinyatakan dalam energi regangan? Nah, Anda harus clear dulu tentang apa itu definisi regangan, karena dia akan menjadi sebuah definisi kerja internalnya. Saya recall atau remind semua tentang materi yang sudah diberikan di mekanika bahan. Misalnya tentang E. Ada yang masih ingat E ini apa maksudnya? Mas Damar? Mas Damar Bio? Saya sedikit lupa. Waduh, padahal ini dasar sekali nih. Mas Bima Dwi? Modulus elastisitas, Pak. Ya, E adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas kadang-kadang dinyatakan dengan modulus yang, karena yang menemukan namanya adalah yang, gitu. Jadi modulus yang itu adalah sigma dibagi dengan epsilon. Sigma itu adalah tegangan normal stres, yaitu gaya dibagi luasan, dibagi ini yang disebut tegangan. Gaya dibagi luasan. Nah, ini sudah kita pahami di kuliah sebelumnya. Nah, ketika saya bisa mengukur gaya, saya bisa mengukur panjang awal, dan saya bisa mengukur perpanjangan, dan luasannya juga sudah diketahui, maka saya bisa mendapatkan E, saya bisa mendapatkan sigma. Lalu di sini saya bisa mendapatkan kurva hubungan tegangan dan tegangan. Ini sudah dilakukan ketika Anda mestinya mengambil praktikum bahan bangunan, ya. Sudah pernah menggambar diagram tegangan-tegangan. Mestinya sudah, di saat ini mestinya sudah. Cuma saya tidak yakin ketika situasinya pandemi begini prakteknya bagaimana. Tetapi saya menguji tarik, saya bisa mendapatkan tegangan, saya bisa mendapatkan tegangan. Saya sekarang punya kurva hubungan tegangan dan tegangan. Bentuknya biasanya kurang lebih seperti ini, tetapi kita hanya akan membatasi pembicaraan kita itu pada kondisi linier. Seperti yang tadi disampaikan, kita berbicara pada area di mana kurva itu masih berperilaku linear, ya, aja di sini saja. Suatu saat lagi nanti ketika Anda semakin berkembang, bisa saja nanti persoalan kita, permainan kita tidak hanya linear, tetapi bisa bergerak sampai ke sana. Tetapi sekarang kita stop saja di sini dulu, biar persoalannya masih sederhana. Maka untuk mengetahui kerja internal sebagai bentuk dari energi regangan, maka ya sama, saya harus menghitung luasan di bawah kurva. Prosesnya sama, urutannya sama, maka sekarang saya akan menghitung kerja tegangan ini adalah kerja
volume dari U0. U0-nya mestinya ini. Loh Pak, kenapa harus U0 dulu? Sama. Persoalan regangan ini harus dimulai bahwa regangan itu terjadi pada serat-serat yang banyak pada suatu elemen struktur. Maka ketika digabung dari banyak serat-serat itu muncullah volume. Maka sebenarnya regangan-regangan itu harus dikumpulkan dari serat-serat yang demikian kecil, yang ini akan jadi kerja internal, yaitu bermula dari integral volume dari U0 dalam suatu pendekatan volume. Jadi serat itu dinyatakan dalam volume yang sedemikian kecil, dV. Karena seratnya banyak, namanya serat-serat itu kan seratnya banyak. Tapi kita hanya mengambil satu bias kecil, maka kemudian untuk menyelesaikan UI sama dengan integral volume dari U0 dV. U0-nya mana? U0-nya ini. Kemudian ini saya bawa ke sana. U0-nya saya ganti menjadi setengah sigma kali epsilon dV untuk integral volume. Saya selesaikan dengan persamaan ini. Saya masukkan nilai sigmanya berubah menjadi integral volume dari setengah sigma kuadrat per E dV. Ini masih integral volume. Saya selesaikan lagi E-nya menggunakan persamaan yang ini. Sekarang saya dapatkan bahwa UI sama dengan integral volume dari 1/2E dalam kurung N per A kuadrat dV. Nah, dengan asumsi bahwa penampang, nah ini saya akan tes dulu di sini. Ini ada satu hal yang menarik, tetapi kadang-kadang tidak dipahami ketika kita tidak punya pola pikir yang komplit. Ada yang pernah mendengar hukum Hooke? Sebagian mengangguk. Saya ingin men-challenge Mas Andreas Aditya. Bisa mendengar saya, Mas Andreas? Bisa, Pak. Baik, Mas Andreas pernah mendengar hukum Hooke? Pernah, Pak. Pernah. Kalau yang Anda pahami tentang hukum Hooke itu kira-kira bagaimana, Mas Andreas? Hukum Hooke itu yang elastisitas gas itu bukannya, Pak? Ya, salah satunya itu. Tetapi dalam terminologi persamaan matematik yang sedang ada di layar, bukan yang itu. Yang saya Saya kurang mengerti. waduh, ini mekanika bahannya gimana nih? Ini pasti sudah diajarkan di mekanika bahan. Mas Muhammad Miftah, bisa mendengar saya, Mas Muhammad Miftah? Iya, Pak. Dengar, Pak. Mana yang Anda pahami tentang hukum Hooke? Setahu saya memang mengenai elastisitas, Pak. Ya, salah satunya memang itu, tapi itu turunan kedua. Hukum Hooke yang pertama seperti tadi, Anda ditanya tentang prinsip ketuaan energi. Ada rekan Anda yang mengatakan dari energi kinetik bla 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 bla. Itu sebenarnya turunannya. Definisi aslinya adalah energi tidak bisa dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi energi hanya bisa berubah menjadi bentuk yang lain. Nah, jawabanmu yang pegas itu sebenarnya turunannya itu loh, Mas. Di atasnya itu masih ada sesuatu yang lebih mendasar. Ada yang mau raise hand untuk mencoba menjawab? Salah nggak apa-apa, tetapi kalau Anda punya pemahaman yang sedikit berbeda dari dua teman Anda, Mas Andreas dan Mas Andreas Aditya dan Muhammad Miftah, silakan. Ada yang ingin punya gambaran yang termasuk hukum Hooke? Raise hand, silakan. Ada yang berminat? Mbak Gabriel, Mbak atau Mas ya? Oh, Mas Gabriel Tito. Silakan, Mas. Kalau setahu saya itu terminologinya itu seperti itu, Pak. Jadi ada material yang memiliki perilaku statis, elastis gitu, Pak. Elastis linear gitu, Pak. Iya.
Tapi itu sayangnya itu baru turunannya. Nggak ada yang masih ingat lagi, Mas Andreas Kurnia? Mungkin saya boleh mencoba, Pak. Ya. Kalau tidak salah hukum Hooke itu kan yang regangan tadi, dan di sini kalau yang di tanda tanya itu yang pertama volume menjadi cuma panjang, karena kalau benda kita regangkan nanti seharusnya benda itu berdeformasi, tapi karena deformasinya sedikit makanya volume luas areanya itu dianggap sama, begitu bukan ya, Pak? Perfect. Thank you Mas Andreas Kurnia. Itulah yang ingin saya harapkan. Hukum Hooke yang pertama mengatur begini. Semua elemen struktur ketika menerima beban, dia sebenarnya akan mengalami perubahan penampang. Tadi ketika saya menarik batang baja, itu sebenarnya dia selain bertambah panjang, dia juga akan bertambah kecil kalau ditarik. Kalau ditekan, dia akan bertambah pendek, tetapi akan tambah besar atau menggendut. Menggendut itu bahasa yang tidak benar, tapi ya semoga Anda paham. Tetapi maksudnya dalam kasus hukum Hooke itu yang dimaksud dalam persamaan matematika ini adalah bahwa walaupun dia mengalami perubahan volume, tetapi penampangnya itu akan dianggap sama, sehingga perubahan volume itu akan sepenuhnya ditentukan oleh pertambahan panjang. Itu adalah definisi hukum Hooke. Elemen struktural akan dianggap tidak mengalami perubahan penampang sebelum maupun sesudah mengalami, selama maupun sesudah mengalami pembebanan. Itu adalah definisi hukum Hooke. Maka dengan terminologi itu, maka persamaan ini jadi jalan gitu. Tapi kalau Anda tidak memahami prinsip hukum Hooke, ini akan jadi persamaan matematika ini akan kehilangan jejaknya, tidak logis. Nah, logika dari analisis persamaan ini yang tadinya persoalannya volume, tadi sudah dibantu oleh Mas Andreas Kurnia bahwa perubahan volume itu hanya dipengaruhi oleh perubahan panjang saja. Luasannya tidak berubah, tapi volumenya berubah. Kalau penampangnya sama kan berarti luasannya sama, tapi ada perubahan volume. Maka dengan demikian volume itu perubahannya ditentukan hanya oleh perubahan panjangnya saja. Maka di sini bisa berubah, yang dari sebelumnya adalah integral volume, saya sederhanakan persoalan menjadi integral panjang. Yang tadinya integral volume seper 2E n per A kuadrat dV, dia akan berubah menjadi integral panjang seper 2E n per A kuadrat A dx. Karena apa? A-nya tidak berubah. Nah, kalau sudah begini, sampailah kepada ini yang saya beri kotak warna kuning. Ini adalah UI. Kerja internal dalam bentuk energi regangan, inilah yang saya beri warna kotak bahwa integral panjang n kuadrat per 2EA dx. Ini menjadi kerja internal untuk batang tarik, gitu kan. Di kopi. Oke, sebagian mengangguk-angguk, baguslah, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kalau sekarang energi regangan itu bukan pada dimensi linier, sama seperti di kerja eksternal. Di kerja internal juga ada persoalan yang berkaitan dengan perubahan, tetapi urusannya adalah angular atau rotasi, theta, bukan delta. Nah, sama kalau saya punya, ini contoh gambar yang deviasi yang sering kita jumpai. Saya punya balok sendirol, ada beban merata general form, beban merata W ditambah dengan beban titik P. Saya ambil suatu
bias kecil dx. Pokoknya selalu begitulah. Ini matematika akan selalu diferensial dan integral itu ketemu di mana-mana. Tapi tolong jangan dianggap sebagai sesuatu yang susah dipahami gitu. Fine-fine saja sebenarnya kita berurusan dengan deviasi dan integral itu ya bisa dinikmati saja. Saya ambil suatu bentangan yang sangat kecil dx, kemudian dx ini saya perbesar ke sini. Saya bawa ke sini. Kalau ada beban P, maka saya akan punya BMD. Kemarin sudah kita bahas tentang bending moment diagram. Maka kalau sudah ada bending moment diagram, maka di sini saya bisa dapat M. Di sini akan saya dapat M. Itu adalah presentasi dari bending moment diagram, BMD. Kalau ada BMD, ada moment seperti ini, maka elemen struktur ini akan mengalami bending. Saya akan merecall Anda untuk ingat materi di mekanika bahan juga, di mana materi itu akan menjadi sigma sama dengan momen dikalikan jarak serat dari garis netral dibagi dengan inersia. Ini materi di mekanika bahan, pasti sudah pernah diberikan. Kalau nilainya di sini mengalami tekan, maka tegangan itu akan menjadi nilai tegangan tekan di atas. Kalau di bawah, maka dia akan menjadi tegangan tarik tergantung posisinya terhadap garis netral. Kalau saya punya material yang mengalami bending, maka saya akan mendapatkan pusat kelengkungan. Kemarin pada saat kita berbicara tentang sign convention atau perjanjian tanda, kalau momen positif, pusat kelengkungannya di atas, maka ini adalah pusat kelengkungan. Maka saya bisa mengukur lengkungan yang kecil dalam bentuk d theta. Kalau saya anggap segitiga ini sebagai segitiga sebangun, maka di sini juga akan saya dapatkan d theta. Ini Anda harus bisa memahami dari konsep itu dulu, agar logika struktur Anda memang terbangun dengan step yang bagus. Nah, kalau sudah seperti ini, saya punya persamaan sigma sama dengan momen dikalikan jarak dari garis netral kepada serat terluar dibagi inersia, saya bisa mendapatkan ini. Dan saya juga bisa mendapatkan nilai tegangan. Sekarang saya juga bisa membangun suatu kurva lagi, hubungannya adalah sigma dan epsilon, tetapi persoalannya sekarang bukan aksial. Kalau di gambar sebelumnya ini adalah sigma dan epsilon sama, tetapi ini urusannya adalah daya tarik N. Pada slide yang sekarang ini sama sigma dan epsilon, tetapi persoalannya di sini adalah momen. Nah, tapi kurvanya akan sama, sigma dan tegangan. Persoalannya sekarang saya bisa mendapatkan eigen internal. Untuk menjadi eksternal harus menjadi UI di sini. Sama, persoalan ini adalah persoalan volume. Dan volume itu terdiri dari serat-serat bias-bias yang sangat kecil. Maka dengan logika yang sama kita bisa uraikan bahwa U0-nya itu adalah ini setengah sigma kali epsilon ini sama dengan setengah kali sigma kuadrat dibagi modulus elastisitas. Sigma kuadratnya saya ganti dengan ini MY per I kuadrat. Saya teruskan uraikan kembali, E-nya saya keluarkan, maka ini dikeluarkan momen kuadrat divided per I kuadrat dV. Di sini berlaku persamaan hukum Hooke lagi. Kalau batang yang lengkung seperti ini, itu saya coba gambar di sini. Aslinya misalnya penampang saya bentuknya seperti ini. Aslinya. Tetapi begitu mengalami lendutan, itu sebenarnya kalau kita gambarkan dalam bentuk yang sesungguhnya itu akan mengalami perubahan. Yang mengalami tekan akan menjadi semakin lebar, yang mengalami tarik akan mengalami yang menyempit. Jadi bentuknya kira-kira begini. Ini kalau mengalami lentur positif sebenarnya penampangnya akan menjadi begini. Yang tadinya persegi akan berubah karena yang tekan itu akan melebar, di sisi atas akan melebar, di sisi bawah itu akan mengecil.
Aslinya begini, tetapi karena kita berlaku hukum Hooke, sebelum, selama, dan sesudah mengalami pembebanan, elemen struktur tidak akan mengalami perubahan penampang. Artinya apa? Persegi seperti ini tidak berubah. Tetapi volumenya berubah, maka yang menentukan perubahan volume itu hanya panjangnya saja. Kalau dengan panjangnya saja, maka ya sudah, ini volume itu saya ganti dengan A, kemudian di depannya akan berubah menjadi integral panjang. Dengan demikian, saya bisa mendapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kalau dengan seperti ini, saya akan bisa tahu kalau saya bisa mendapatkan BMD M, kemudian materialnya saya tentukan bisa baja, bisa kayu, bisa aluminium, bisa beton, saya bisa dapat E, modulus elastisitas, karena modulus elastisitas itu berkaitan dengan sifat bahan. Kemudian saya tahu penampangnya, maka saya bisa menghitung inersianya. Oh, berarti seluruh komponen ini sudah diketahui sebenarnya. Yang belum diketahui hanya M, gitu, karena M harus dilakukan dengan analisis struktur. Tetapi yang lainnya sudah bisa kita hitung. Nah, tapi poinnya apa? Poinnya adalah bahwa sekarang saya sudah bisa menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. UE-nya tadi kerja eksternal sama dengan UI kerja internal yang dinyatakan dengan energi regang. Nah, kasus yang sama juga terjadi untuk torsi. Dalam hal ini, untuk kasus torsi, bentuk perubahan fisiknya yang harus Anda kuasai di sini adalah ini. Torsi itu berkaitan dengan rotasi yang kecil juga theta, kemudian ada dx juga sama, kemudian regangannya bukan regangan normal. Kalau epsilon tadi itu adalah regangan normal, kalau torsi kita akan berurusan dengan regangan geser atau kita simbolkan dengan gamma ini. Lalu sebagai pengganti modulus elastisitas di sini muncul G, modulus geser. Sebagai gantinya sigma, tegangan normal, di sini muncul tegangan geser Tau. Sebagai ganti regangan normal epsilon, di sini muncul regangan geser gamma. Tetapi yang lainnya sama saja. Kita hanya berubah karena sifat fisiknya juga berubah di sini. Maka besaran-besaran yang muncul juga berbeda. Di sini dari mekanika bahan juga Anda sudah belajar bahwa tegangan geser Tau itu adalah nilai torsi yang terjadi. Ini dari TMD, torsional moment diagram, dikalikan rho. Rho itu adalah jarak. Rho itu jarak dari pusat ke suatu titik. Ini adalah rho-nya. Jadi kita ambil, ini rho-nya. Kemudian J itu adalah inersia polar. Inersia yang mengacu kepada sumbu rotasi, itu namanya inersia polar. Dan ini sudah Anda pelajari di mekanika bahan. Maka prosesnya sama. Bagaimana kita akan menghitung energi regangan sebagai sebagai kerja internal UI untuk kasus torsi? Prosesnya sama. Volume, integral volume, integral volume, integral volume, integral volume. Sampai di sini dia akan memanfaatkan persamaan hukum Hooke, jadilah integral panjang. G modulus geser, J adalah inersia polar. Kalau tadi I, sekarang gantinya G. Tapi persamaannya sama. Padanannya saja yang berbeda. Modulus elastisitas diganti modulus geser, tegangan normal sigma diganti tegangan geser Tau, tegangan normal epsilon diganti tegangan geser gamma, kemudian inersia I-nya akan diganti dengan inersia polar J. Nah, prosesnya akan sama sehingga kemudian disinilah kita akan bisa mendapatkan
kerja internal untuk persoalan torsi. Lalu yang berikutnya, selain torsi, kita juga punya geser, yaitu SFD. Jadi, mundur sedikit ketika kita punya external work, maka dampaknya bisa muncul normal force diagram atau NFD. Bisa muncul bending moment diagram atau BMD. Bisa muncul torsional moment diagram atau TMD. Lalu bisa muncul SFD atau shear force diagram. Nah, kasus SFD ini yang kita bahas. Ini adalah mekanika visualisasi dari gaya geser. Ada gambar ini. Ini adalah visualisasi dari gaya geser. DX-nya selalu muncul dan sekarang tambah DY saja. Tidak ada masalah. Ini adalah representasi dari SFD. Ada muncul V. Bentuk yang tadinya kotak berubah menjadi bentuk yang jadi apa nih? Wajik gitu ya, mungkin saya tidak tahu istilahnya yang lebih pas, tapi yang tadinya persegi pasir abu-abu akan berubah menjadi yang putus-putus. Tetapi prinsipnya dari hal ini saya akan bisa mendapatkan nilai tegangan geser dan nilai regangan geser. Saya bisa membangun kurvanya, maka akan muncul, kita harus bisa menghitung luasan di bawah kurva. Proses yang sama, urutan yang sama. Kembali di sini integral volume sampai di sini. Lalu dari sini saya akan berubah menjadi integral panjang. Karena apa? Untuk kasus geser kita bisa menyederhanakan persoalan Q kuadrat per I inersia kali T itu adalah tebal. Karena kalau kita berbicara T itu adalah tebal dari material, ini akan bisa kita sederhanakan menjadi K per A, di mana K ini akan menjadi faktor bentuk atau shape faktor. Kalau persegi panjang nilai K-nya berapa, kalau lingkaran berapa, kalau segitiga berapa, ini sudah ada daftarnya. Sehingga kemudian persamaannya kerja internal untuk persoalan geser, persamaannya akan menjadi seperti ini. Tetapi poinnya adalah bahwa kita akan menyamakan konservasi energi. Kerja eksternal akan sama dengan kerja internal. Kerja eksternalnya sudah, sekarang sedang kita bahas kerja internalnya. Sampai di sini ada masalah? Ada pertanyaan? Alur pikirnya bisa ditangkap ya. Jalan ceritanya bisa ditangkap ya. Saya flashback sedikit. Materi kita itu ingin memanfaatkan metode energi untuk menghitung defleksi. Kenapa kita harus menghitung defleksi? Karena untuk analisis struktur statistik tertentu, Anda harus mampu membuat persamaan kompatibilitas. Dan persamaan kompatibilitas itu hanya bisa tercapai kalau kita bisa menghitung defleksi. Artinya Anda harus bisa menghitung defleksi. Nah, menghitung defleksi ada banyak cara, tetapi salah satu cara yang bisa dipakai untuk membangun logika mekanika Anda adalah menggunakan prinsip hukum energi. Hukum energi mengatakan bahwa energi tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Pada kasus struktur, prinsip konservasi energi ini dinyatakan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada struktur akan menjadi energi, akan menjadi kerja eksternal, itu akan ditransformasi menjadi kerja internal dalam bentuk energi reganan. UE sama dengan UI. UE-nya tadi menghitung luasan di bawah kurva, hubungan P delta atau F dan delta disama dengan luasan kurva di bawah reganan sigma dan epsilon, atau tau dan gamma. Kalau misalnya kasusnya reganannya adalah epsilon, itu reganan normal, gamma kalau reganan geser. Nah, energi internal itu ada berbagai macam persoalan, mulai dari aksial, momen, torsi, dan geser. Nah, ini kita sudah sampai pada
Bagaimana menghitung energi internal, kerja internal untuk kasus geser. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Saya ingin cek Mas Kunto Aji sama saya. Iya, iya Pak. Gimana? Materi saya cukup clear? Clear sekali Pak. Ya, tapi jangan dilupakan ya. Clear hari ini, tahun depan harus tetap clear. Nanti Anda kerja juga tetap clear itu. Kuliah S2 tetap clear itu. Sekarang clear, besok hilang itu. Ya. Oke, satu lagi mungkin Mbak Marceli. Mbak Marceli gimana? Bisa mengikuti? Sedang berusaha memahami, Pak. Ya, ada kesulitan kira-kira untuk memahami? Sejauh ini belum ada, tapi kalau saya belajarnya harus diulangi lagi. Oke, normal, nggak apa-apa, harus diulangi. Saya pengen cek satu lagi, Mas Seto Tito Surya. Gimana Mas Tito? Sudah cukup paham, Pak. Paham ya? Bisa diingat ya, jangan dilupakan itu. Maksudnya ini bukan kuliah mekanika, itu bukan sesuatu yang hafalan gitu, tapi dimengerti, dan begitu Anda nyantol di pikiran Anda itu seterusnya juga akan punya logika yang jelas gitu ketika berbicara tentang mekanika struktur. Harapannya dengan begitu malah juga membuat Anda menjadi punya passion gitu, makin tertarik, ternyata ilmu mekanika itu menyenangkan gitu. Nah, tapi jangan kemudian menjadi dihafalkan. Ini bukan sesuatu dihafal, ini itu dimengerti, dan begitu dimengerti sepanjang hayat tidak akan lupa. Termasuk juga persoalan integral gitu. Kalau persoalan matematika ketemu integral, ketemu diferensial, biasanya sudah belum apa-apa sudah padahal nanti kita semakin perjalanan ke depan integralnya bisa tumpuk-tumpuk banyak gitu. Kalau ini kan cuma satu gitu, integral dari volume menjadi integral panjang. Besok kita ketemu integralnya bisa tumpuk 3, tumpuk 4 gitu. Tapi itu sebenarnya bisa dimengerti gitu, bisa dilogika gitu. Kalau persoalan matematika susah ya jangan kita selesaikan. Loh gimana Pak? Tolong aja sama teman-teman jurusan matematika gitu kan. Anda kan engineer bukan ahli matematik gitu kan. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan solusi matematika ya tanyalah, ini tolong saya itu boleh gitu. Oh Anda bukan ahli matematika, saya berharap Anda jadi ahli struktur atau ahli mekanika gitu. Nah, tapi ya yang prinsip-prinsip dasar ya harus ngerti lah. Masuk pelajaran SMA menghitung luasan kurva nggak bisa gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Saya berharap ini fondasi pertama tentang metode energi sudah bisa Anda pahami. Sekarang saya masuk ke topik yang kedua tentang kerja virtual. Intinya sebenarnya satu, nanti kita akan berbicara untuk menghitung refleksi. Tapi perjalanannya harus begini. Saya ingin memberikan pegangan fondasi berpikir yang mantap buat Anda. Saya akan berbicara tentang kerja virtual. Nah, mungkin saya akan cek lagi nih kepada teman-teman semua. Kalau Anda mendengar kata-kata virtual, itu asosiasi Anda atau yang pertama kali muncul di pikiran Anda itu apa? Minta tolong Mbak Meisa Nurai Sabila. Bisa mendengar saya Mbak Meisa? Bisa Pak. Baik. Kalau Mbak Meisa mendengar kata-kata virtual, itu yang ada di pikiran Mbak Meisa itu apa sih? Kuliah online. Wah, bagus. Kuliah online. Ya, boleh lah gitu. Kalau secara definisi kira-kira bagaimana sih Bang? Yang dimaksud virtual itu apa sih? Kadang-kadang kita berhadapan dengan sebuah ungkapan setiap hari ketemu, tapi sebenarnya kita tidak tahu definisinya itu apa sih sebenarnya. Kalau menurut Mbak Meisa apa nih? Tidak nyata mungkin Pak, seperti masih maya gitu, bukan tidak nyata pokoknya. Oke. Lumayan. Saya ingin challenge satu lagi.
Mas Muhammad Gifari. Ya Pak. Gimana? Pertempurannya sudah selesai atau belum? Itu backgroundnya kayaknya lagi bertempur itu di belakang. Oh nggak kena Pak. Gimana Mas Gifari ini? Ini ada hubungannya dengan background Anda tentang virtual itu. Menurut saya hal virtual itu seperti itu Pak. Yang mana kita merealisasikan secara mirip gitu Pak. Jelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan dulu Pak. Saya bantu yang benar-benar di belakang kita ini sedang atau yang saat ini sungguh-sungguh kita hadapi. Misalnya saya ambil yang agak mencolok saja ya, mana ya? Bentar, tunggu. Oke, ini misalnya Mbak Syafira. Mbak Syafira itu punya virtual background sedang ada di somewhere di Timur Tengah ini. Mungkin kalau saya tidak menangkap. Kata-katanya sama nih sekarang. Virtual background, ya kan? Anda semua pakai virtual background. Tadi Mas Muhammad Gifari punya virtual background area pertempuran atau film apa saya tidak tahu. Gitu. Yang lain-lain juga punya virtual background. Ini Mas Rizky, Mas Rizka, ini virtual backgroundnya di kelas tapi di lantai ini saya nggak tahu nih, kita melantai ini. Novel belum selesai kelihatannya ini Mas Rizka, langsung kuliah jadi backgroundnya bangku-bangku itu. Nah, kan kata-katanya sama nih, virtual gitu, ya kan? Apa tadi? Ya tidak nyata, betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Meisa. Ya, tapi saya akan punya untuk kasus kita ini. Kerja virtual itu ya kerja yang tidak nyata, tapi juga bukannya tidak nyata gitu. Ya, saya akan mengatakan begini, terminologi yang saya gunakan untuk mengatakan virtual di sini adalah seolah-olah. Jadi misalnya begini, Anda pernah punya alat game yang misalnya bermain tenis tetapi sebenarnya tidak bermain tenis, ya seolah-olah dikasih sensor di lengan gitu, kita bisa nonton layar besar gitu, ada bola kemudian saya bisa mukul seolah-olah kemudian bolanya bisa balik-balik saya lawan saya di layar sana. Aktivitas saya bermain tenis betulan gitu, karena bisa lompat sana lompat sini, tapi sebenarnya lawan saya hanya dindingnya ada layarnya yang di sana ada musuh saya sedang main tenis. Tapi bolanya nggak ada. Tapi aktivitas saya lompat kanan, lompat kiri dan sebagainya bermain tenis. Tapi kan tidak tenis beneran toh. Wong tenis beneran itu kan harus di lapangan gitu. Tapi ini saya bisa main di kamar saya gitu. Tinggal dipasangi sensor yang kemudian ayunannya bisa diukur, kemudian itu akan dikorelasi dengan kecepatan bola yang saya bisa membayangkan itu kan? Bisa. Itu namanya virtual, ya kan? Tapi juga bukan tidak nyata kok saya. Nyata kok saya bermain tenis di kasur saya kan bisa lompat-lompat di atas kasur. Gitu. Tapi bukan di lapangan gitu. Nah, itulah virtual gitu. Seolah-olah ya, seolah-olah saja gitu. Seolah-olah saya bermain tenis. Kalau tenis yang beneran pasti di lapangan tenis. Tapi karena ini di virtual ya saya bisa main tenis di atas tempat tidur saya. Gitu. Mungkin ada permainan yang lain yang bisa dibuat, itulah yang namanya virtual. Nah, dalam hal ini sama. Ini saya akan menjelaskan juga seperti itu. Seolah-olah kata kuncinya. Saya punya sebuah benda bersifat elastik. Dan benda itu menerima gaya P1 bukan titik, P2 bukan titik, dan M1 bukan momen. Ada tumpuan sendi dan sendi yang menumpu pada ini warnanya saya ganti dulu. Warnanya jangan lupa. Colornya saya ganti biru. Oke. Ini adalah sendi, ini adalah sendi. Anda harus ingat sifat sendi. Kemudian di sini ada beban P1.
Ada beban M1, ada beban P2. Ada benda elastik menerima beban P1, M1, P2. Ini adalah yang saya sebut sebagai sistem pembebanan. Kemudian sistem tumbuhannya adalah 2 sendi. Sesuai dengan logika mekanika, sesuai dengan logika struktur, maka ketika elemen ini menerima beban atau sistem pembebanan, benda ini akan mengalami perubahan bentuk. Deformasi dalam hal ini ditunjukkan dengan garis merah putus-putus. Itu logika struktur. Semua material elastik ketika menerima sistem pembebanan, maka dia akan mengalami perubahan bentuk. Itu sudah menjadi hukum mekanika. Nah, saya ambil suatu titik C. Ini adalah titik C. Saya ambil tinjauan titik C mengalami perpindahan arah horizontal. Arah horizontal, mestinya dia bisa berpindah juga ke arah vertikal. Tapi dalam hal ini saya tinjau arah horizontal. Ya, ini pelan-pelan biar Anda memahami, melihat gambar itu punya deskripsi yang komplit. Kemudian pada material ini saya akan mengambil atau saya akan meninjau suatu serat kecil yang di sini saya tunjukkan dengan warna kuning. Itu ceritanya itu adalah satu serat di dalam material itu, tetapi yang kecil sekali namanya serat itu. Nah, serat ini mengalami atau memiliki penampang A dan panjangnya DL. Karena kecil kan DL. Serat itu kan sangat kecil, jadi panjangnya sangat kecil sehingga saya simbolkan dengan DL. Lalu pada serat ini bekerja gaya S, strain. Asumsi saya, atau dalam kasus ini saya contohkan mengalami tarik sehingga anak panahnya saling menjauh. Tapi sebenarnya bisa saja anak panahnya saling mendekat, ya boleh gitu. Tetapi dalam penjelasan ini kita ambil serat kecil ini yang saya tunjukkan dengan warna kuning ini mengalami tarik sehingga anak panahnya saling menjauh. Nah, penjelasan di sini material elastik menerima P1, P2 dan M1 lalu akan mengalami deformasi yang ditunjukkan dengan garis yang putus-putus. Saya ingin mencari defleksi horizontal. Ini defleksi itu harus jelas didefinisikan. Dalam hal ini defleksi yang ingin saya cari adalah defleksi horizontal di titik C karena gaya-gaya yang bekerja. Kemudian pada salah satu serat dalam benda, panjangnya DL, luas penampangnya A, terjadi gaya S, tarik, dinyatakan dengan anak panah saling menjauh. Maka serat ini akan mengalami perubahan panjang. Besarnya berapa? S kali DL per AE. Ini dari mana? Tadi sudah saya hitung. Dari energi regangan tadi. Nah, oke. Ini kondisi satu. Ini gampang dipahami karena apa? Karena ini memotret kondisi yang bisa dilakukan sebagai sebuah realita. Ini yang belum virtual ini yang real ini. Lalu kalau kita akan lihat virtualnya bagaimana? Nah, sekarang saya balik. Untuk virtualnya, justru sekarang saya punya material elastik. Kemudian di titik C saya tarik gaya horizontal satu-satuan di sini. H sama dengan 1. Jadi beban-beban tadi tidak muncul. P1, P2, M1 tidak muncul. Sekarang saya punya benda elastik, tetapi seolah-olah, nah ini yang tadi virtualnya itu sekarang muncul, seolah-olah saya berikan gaya virtual satu-satuan di titik C, arahnya horizontal. Ini yang disebut dengan virtualnya tadi, seolah-olahnya itu di sini. Kalau di sini saya berikan gaya satu-satuan horizontal di titik C,
ternyata serat saya juga akan mengalami perilaku yang sama. Nah, dengan seperti itu, sekarang saya bisa melakukan superimpose kondisi satu dengan kondisi dua. Sebenarnya ini mirip dengan menyamakan tadi kerja eksternal dengan kerja internal yang tadi sudah dibahas. Tapi sekarang saya ubah sedikit dengan pemahaman mengenai kerja virtual. Nah, kalau sudah bisa di superimpose, ini sebenarnya untuk menghubungkan bagaimana sih menghitung deformasi. Nah, setelah diinformasi, satu ini dikalikan dengan D itu adalah deformasi, C itu adalah titik C, H itu adalah arah horizontal. Ya, jadi ini kalimatnya yang saya beri kotak merah ini. 1 kali DCH itu adalah, 1 itu adalah gaya, DCH itu adalah deformasi atau perpindahan posisi, C-nya di titik C, H-nya itu arah horizontal, itu sama dengan resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada serat-serat ini dikalikan panjang per AE, karena ini kan jumlahnya kan jadi banyak. Yang ini tadi dinyatakan dengan integral volume. Nah, jadi kesimpulannya apa? Oh, kalau saya ingin mencari deformasi, ya tinggal disamakan saja begini. Kalau parameter-parameternya sudah ada semua, ya tinggal kita selesaikan. Nah, dalam bahasa yang lain, kita perlu memanfaatkan kerja real work dengan pembebanan virtual. Kalau tadi beban real jadi energi regangan, sekarang kita akan menghubungkan kerja real dengan virtual loading atau virtual bebanan. Ini kasusnya sama seperti tadi. Kita aplikasikan beban virtual, ini kita aplikasikan beban real. Nanti kita samakan. Sehingga nanti saya bisa mendapatkan real displacement. Ingat bahwa kuliah kita ini tujuannya atau namanya tadi adalah metode energi untuk menghitung displacement. Metode energi untuk menghitung displacement. Energi method for displacement. Nah, displacementnya yang mana? Displacementnya yang akan kita cari adalah yang ini. Salah. Ini. Yang akan kita cari kan ini. Jadi perjalanan kita akan ke sini sebenarnya. Dengan metode energi saya akan bisa mendapatkan displacement. Baik, kita akan coba agar tidak menjadi terlalu abstrak. Aduh, waktunya tinggal 5 menit ya. Oke. Saya kira contohnya minggu depan saja lah, daripada nanti Anda fokusnya terpisah. Jadi saya akan presensi dulu ya. Kemarin saya ditagih, Pak, kok nggak pernah presensi gitu loh. Kelihatannya Anda sudah mengaktifkan semesternya belum ya. Jadi materi kita akan stop di sini dulu. Saya akan cari link untuk presensi. Oke. Udah jalan belum ya? Oke. Sudah kelihatan? Ya, silakan.
sambil mengisi 5 menit, saya ingin share sedikit materi. Sudah semua? Oke. Saya mohon saya akan share. Ini sudah belum? Oh, sebentar. Saya akan chat kemarin saya diwawancarai tentang jembatan yang runtuh di Pittsburgh, Amerika oleh Voice of America. Saya share di chat itu, kalau Anda mau linknya silakan diklik, nanti Anda akan ada link berita tentang saya dimintai menjadi memberikan ulasan tentang kerusakan jembatan di Pittsburgh, Amerika oleh Voice of America. Lumayan lah, punya pergaulan internasional para engineer itu, Anda bisa klik nanti. Jadi apa yang terjadi itu persoalan-persoalan yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika pun juga ada problem berkaitan dengan infrastructure maintenance ini. Ya. Silakan nanti diklik dulu, karena kalau zoomnya saya tutup Anda akan kehilangan. Tapi kalau Anda klik dulu kan masih ada jejaknya di browser Anda, nanti bisa Anda pelajari lebih lanjut. Oke, 1,5 jam persis di jam saya sudah jalan. Nggak ada yang kesulitan dengan presensi ya. Kalau tidak ada, saya akan tutup share screen-nya. Silakan yang akan membaca berita Pittsburgh jembatan, tetapi baiknya juga Anda googling juga nih, ada persoalan apa gitu. Jadi agak sedikit pede gitu, dosen saya ternyata diwawancari dari Amerika untuk komentari kerusakan di Amerika, itu kan lumayan gitu. Jadi agak ngangkat sedikit gitulah ya. Oke. Thank you, terima kasih atas kerjasama. Kita ketemu lagi di minggu depan. Salam sehat.